Salam Jemaat Tuhan yang terkasih, salam jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Jemaat terkasih, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Hidup sebagai orang-orang pilihan Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, dan Rasul Paulus menguraikan bagaimana kehidupan kita orang percaya yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Khususnya di sini Rasul Paulus menekankan tentang karakter yang harus dimiliki oleh orang percaya. Dari firman Tuhan ini, orang percaya disebut sebagai orang pilihan Allah. Dan ini menunjukkan bahwa orang percaya adalah umat pilihan Allah sebelum dunia dijadikan. Bukan karena orang percaya layak, tetapi itu semua karena kasih karunia Allah. Dan dari firman Tuhan ini juga orang percaya disebut sebagai orang pilihan yang bukan hanya dipilih tetapi juga dikuduskannya. Dikuduskan di sini berarti orang umat pilihan yang terpisah dari dunia ini, yang memiliki karakter yang berbeda dari dunia ini. Dan orang percaya yang dipilih dan dikuduskan mengalami perubahan hidup yang terus-menerus untuk menjadi serupa dengan Kristus. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jemaat Tuhan yang terkasih, orang percaya sebagai orang pilihan Allah yang dipilih oleh Allah, dikuduskan oleh Allah, dan juga dikasihi oleh Allah. Kasih Allah di sini adalah kasih yang kekal, kasih yang sama, kasih yang tidak berubah di dalam kehidupan orang percaya. Maka sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihi, Paulus menghimbau orang percaya untuk memiliki karakter yang berbeda dari orang-orang yang bukan pilihan Allah. Memiliki karakter hidup yang lebih baik daripada bukan orang pilihan Allah. Maka karakter yang baik yang dimaksud oleh Paulus di sini disampaikan di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan juga kesabaran. Karakter seperti inilah yang harus dimiliki oleh orang percaya. Dan karakter seperti ini adalah buah dari kehidupan orang percaya yang hidup di dalam Kristus. Ini adalah karakter yang harus dikenakan oleh orang percaya di dalam hidupnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, Paulus mengatakan bahwa karakter yang pertama orang percaya harus memiliki yang namanya belas kasihan. Belas kasihan bukan sekedar kata kasihan yang keluar dari mulut ketika melihat suatu keadaan yang tidak baik, tetapi belas kasihan ini adalah tindakan nyata di dalam kehidupan orang percaya. Tindakan nyata seperti yang Yesus telah lakukan di dalam dunia ini. Yesus selalu berbelas kasihan kepada orang yang ditemuinya dan menunjukkannya melalui perbuatannya. Itu adalah karakter yang pertama. Karakter yang kedua dari orang yang dipilih oleh Allah adalah kemurahan. Kemurahan yang dimaksud di sini adalah keramahan atau berbuat baik. Pak Pendeta Yakub Triandoko mengatakan bahwa keramahan, kebaikan adalah hasil dari hati yang penuh dengan belas kasihan. Maka orang punya belas kasihan, pasti dia punya yang namanya keramahan untuk berbuat baik. Itu karakter yang kedua. Karakter yang ketiga adalah kerendahan hati. Kerendahan hati bukan hanya sikap yang rendah hati, tetapi pikiran kita juga harus rendah hati. Pikiran dan tindakan kita menunjukkan orang Kristen yang rendah hati. Karakter yang keempat adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan di sini berarti bahwa tidak berperilaku kasar, sombong, atau bersikap mendominasi atau bersikap egois, tetapi kelemah lembutan di sini artinya bersikap dengan baik. Jemaat Tuhan yang terkasih, karakter yang kelima adalah kesabaran. Kesabaran adalah menunjukkan ketabahan dan penahanan diri atas hal-hal yang menyangkut dosa.
Kesabaran adalah kualitas yang menunjukkan bahwa kita berbeda dari orang lain, bersikap dengan lebih baik lagi. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, ini harus dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dia harus punya rasa belas kasihan yang tinggi. Dia harus punya kemurahan hati, dia harus punya kerendahan hati, dia harus punya kelemah lembutan dan juga kesabaran. Ini adalah cerminan dari karakter Kristus. Dan Paulus mengatakan bahwa orang percaya harus mengenakan ini semua. Kata mengenakan di sini bahwa orang percaya telah melepas pakaian yang lama dan mengganti dengan pakaian yang baru, mengenakan manusia yang baru, bukan lagi manusia yang lama. Manusia yang baru yaitu manusia yang hidup di dalam Kristus. Dan karakter seperti ini ketika dimiliki orang-orang percaya, karena ada Roh Kudus di dalam kehidupannya. Roh Kudus lah yang menuntun kehidupan orang percaya sehingga melakukan hal-hal yang demikian. Jemaat Tuhan yang terkasih, dan aplikasi praktisnya bagi kehidupan kita adalah kita harus terus berusaha mengenakan karakter Kristus ini dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam komunitas bergereja kita, dalam kehidupan kita dengan orang lain. Dan kehidupan seperti ini, karakter seperti ini akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang terpenting, kenakanlah ini di dalam kehidupan kita. Ayat 14, semua karakter ini bisa ada di dalam kehidupan kita kalau kasih yang menjadi pengikat dari kehidupan kita. Ayat 14-nya, dan yang paling penting, kenakanlah kasih. Kasih adalah pengikat dari semua karakter tadi. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kiranya kita dituntun oleh Roh Kudus untuk memiliki karakter-karakter demikian. Tuhan Yesus memberkati kita dari perenungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu, bagaimana kami harus hidup seperti Engkau ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami terbatas dalam segala hal. Kami mohon kasih-Mu, belas kasihan-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Engkau dengan Roh Kudus-Mu menuntun kami ya Tuhan, agar kami bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah, bahkan memiliki karakter-karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati.